Saya pernah lihat pameran lukisan di Magelang sana. Itu ada museum lukisan besar sekali, ada pameran lukisan. Saya nonton, di antara lukisan macam-macam, pemandangan, kuda dan lain sebagainya, dan cewek cantik segala macam. Itu di situ ada lukisan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besar sekali, duduk dengan anggrengnya itu. Saya tanya situ, ini siapa yang melukis ini? Lalu saya dikenalkan, dipanggil itu orang yang melukis ini, yang kemudian sekarang jadi kawan saya. Saya dipanggil sama penyelenggaranya itu, terus saya kaget, yang melukis ini saudara kita yang Cina, malah bukan hanya Cina, wis meh singkek kalau masalah mripate meh gak ketok. Saya kagetnya itu, ini ada singkek kok nggambar Hadratus Syekh, kok enggak gambar kuda, gambar cewek apa, gambar apa, gambar Hadratus Syekh. Saya tanya, duh sampean kok gambar ini, kan enggak lain-lainnya pada gambar gini, kok kamu gambar ini sendiri? Apa jawabnya? Saya kaget dua kali. Dia bilang, kalau enggak ada orang ini, enggak ada Indonesia. Saya itu merinding. Duh, saya dekati sampai ini, dia ternyata tahu sejarah. Saya terus teringat, saya menemukan buku bahasa Arab terbitan Kuwait. Yang menulis buku itu Sayyid Muhammad Asad Shihab. Dia adalah dulu wartawan yang mengcover berita revolusi Indonesia di Indonesia ini. Jadi mulai sebelum kemerdekaan beliau sudah mengcover berita-berita di Indonesia ini. Buku yang saya temukan itu, bukan saya temukan, saya dihadiahi oleh Allah Yarham Kiai Abdul Mukhid Muzadi, penasihatnya Rois Am Kiai Ahmad Siddiq dulu. Judulnya buku itu Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinati Istiqlali Indonesia. Kalau diterjemahkan itu, Maha Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Pengakuan internasional yang menyoroti Indonesia. Jadi sekarang nggak usah pakai pamer-pamer. Terus kalau tidak ada NU, nggak ada Indonesia ini. Karena itu orang NU nggak usah teriak-teriak Indonesia harga mati segala macam, nggak usah. Mulai Tuhan sampai orang-orang yang ahli sejarah tahu semua. Kalau nggak tahu berarti nggak tahu memang. Ya jahil gitu saja. Tidak usah. Saya dipanggil di mana-mana, diundang untuk seminar, ceramah kebangsaan. Loh, sampai ini tahu saya enggak? Saya itu orang NU. Kok diajak ngomong kebangsaan? Bangsa apa yang akan dibicarakan? Yang sampai maksudkan kan bangsa Indonesia loh. Iya loh. Loh ngapain? Loh saya ini orang Indonesia. Saya orang NU. Sampai tahu enggak orang NU itu? Bedanya orang NU dengan yang lain, sampai ini tahu nggak? Apa? Ya berarti nggak tahu, sampai tanya apa gitu. Orang NU itu adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Camkan ini. Orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Saya ulangi lagi, orang NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia, bukan turis orang NU itu. Paham sampean?
Dulu sampai dengan namanya Azhari, M-Top yang ngebom di Indonesia ini. Orang mana? Bukan orang Indonesia. Bisa dipahami lah sedikit kalau ngebom Indonesia, karena dia bukan orang Indonesia. Tapi kalau ada orang Indonesia kok ngebom Indonesia, itu otaknya miring itu. Orang NU tidak usah diajari soal menyintai ini. Saya ini kemarin satu-satunya kiai atau kiai pertama, mudah-mudahan akan terus kiai pertama yang mendapat anugerah tentang hak asasi manusia, pejuang hak asasi manusia. Saya pidato di hadapannya orang-orang pinter-pinter, wah tidak ada yang tidak dokter itu, profesor dokter. Padahal saya itu intelek kendilen, pesantren tos yang tidak pernah sekolah, kecuali sekolah intelek kendilen itu dari kendil itu loh, ngeliwat sendiri di pesantren itu. Saya hanya mondok di Lirboyo, kemudian di Krapiak Jogja, kemudian di ayah saya sendiri Rembang karena kurang biaya. Saya ngomong sama hadirin ketika penyerahan anugerah itu, saya tidak tahu apa yang namanya HAM yang dicetuskan di Barat pada abad ke-7. Saya tidak tahu apa itu nasionalisme. Saya tidak tahu. Isme itu dari Barat saya tidak tahu. Kalau Gus Dur tahu karena dia pernah sekolah, karena beliau intelek, orang kota. Saya ini orang desa. Tahu saya, kiai saya di pesantren mengatakan kepada saya bahwa Indonesia ini rumah kamu. Itu saja. Dan itu yang saya apalkan sampai sekarang. Kiai saya mengatakan Indonesia itu adalah rumahmu. Kamu sujud di tanah Indonesia itu. Kamu menghirup udara Indonesia itu. Itu saja. Saya tidak tahu ini ada kaitannya dengan nasionalisme atau tidak. Nah, ini kebanyakan kiai NU itu begitu. Dulu Kiai Sirajuddin, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Hashim As'ari, Kiai Muhaimin, Kiai Baidawi, Kiai Maksum, segala macam itu di sana ketika sekolah, ketika ngaji di Mekah. Mekah pada waktu itu ngajinya di Masjidil Haram. Itu setiap kali kiai-kiai itu di Multazam, yang saya tahu adalah Kiai Hashim As'ari dengan kawan-kawannya yang dari Malaysia, dari Pakistan semua. Itu apa yang tidak pernah lupa dimohonkan kepada Allah Ta'ala. Mereka memohon kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau bicara tentang kebangsaan jangan dengan orang NU. NU itu senajan kecewa. Jadi sekarang banyak NU kecewa. Karena apa namanya dianggapnya kok enggak ada menterinya yang NU itu. Mereka lupa bahwa wakil presiden itu NU. Mereka lupa Pak Mahfud MD itu NU. Oh, dia orang Madura. Orang Madura kok enggak NU, itu sudah lupa puselnya itu. Dong di tanah Jawa sana terkenalnya itu orang Madura itu agamanya NU. Itu terkenalnya di mana-mana. Kok ada orang Madura kok tidak NU, itu muskil saya. Loh, ini kesambet di mana? Iya. Itu sekarang banyak yang kecewa, ya Allah. Biasanya menteri agamanya kan NU. Kok sekarang enggak NU? Nah, apa itu? Tentara. Loh, tentara apa enggak boleh NU? Loh, orang itu enggak ngelihat ini wong bupati aja NU kok. Malah pembantu pengurus wilayah NU. Bupati tadi itu
Jadi, tapi bagaimanapun kecewanya orang NU dengan Pak Jokowi yang tidak memasukkan orang NU ini kok sidik gitu maksudnya. Tapi tidak akan macam-macam. Karena kesetiaan, loyalitas daripada Nahdlatul Ulama itu kepada Indonesia, bukan kepada pemerintah. Loh, kita kalau mau kecewa, zaman Pak Harto 32 tahun, orang NU itu dipinggirkan paling pinggir. Sampai yang tua-tua ini masih ingat. 32 tahun NU dipinggirkan. Ketika NU ikut tahun 71 ikut pemilu, itu yang namanya tentara yang bikin Golkar itu, nindas NU luar biasa. Banyak kiai hilang, banyak macam-macam. Tapi tetap dalam pemilu NU masih berkibar menyaingi Golkar yang pakai kekerasan itu. Habis gitu, saking takutnya sama NU, terus dibonsai, dijadikan P3. Bareng-bareng yang lain, Parmusi sak piturute itu yang tidak punya umat itu, yang punya umat mau NU tok. P3 itu warisan barokah dari Pak Harto. Berarti semua partai Islam dikumpulkan di situ supaya Pak Harto gampang caranya mengontrol itu. NU bisa. Selama Pak Harto masih jadi presiden, tidak ada orang NU di P3 yang pernah menjadi pimpinan. Ingat sejarah ini. Padahal isinya sampai ke bawah itu orang NU semua. Mulai Mintarja, Naro, sampai Hasan Mitariam semua. Yang belakangan ketika Pak Harto lengser, baru orang NU Hamzah Has naik jadi pimpinan. Jadi kalau kecewa sudah dulu-dulu. Boleh NU kecewa, tapi tidak bakalan sampai terus NU sekarang sudah Indonesia bukan harga mati. Enggak bisa. Tetap Pancasila. Karena apa? Karena ikut bikin negara ini. NU ikut bikin ini.